Oke, selamat sore teman-teman, sahabat jurnal trading saham. Gimana kabarnya? Gimana kabar portonya hari ini? Hari ini IHSG kita cukup mengasyikkan seperti roller coaster ya. Naik turun itu yang bikin kadang-kadang sebagai trader itu galau. Apakah harus take profit, apakah harus hold, apakah harus cut loss. Tapi kalau semua itu dibikin sama trading plan, teman-teman nggak usah khawatir. Ikutin aja trading plan-nya, karena kalau teman-teman ikutin trading plan itu kalian akan makin percaya diri. Oke, langsung aja hari ini saya mau bahas tentang IHSG kita. Kalau dilihat IHSG kita ini closingnya memang merah, minus 0,15%. Wajar, masih koreksi, dan bisa kita lihat bahwa IHSG kita itu lower shadow-nya mantul dari uptrend lainnya ya. Jadi memang IHSG kita sempat turun, tapi dia mantul dari uptrend lainnya dan membentuk shadow, lower shadow, yang menandakan pada saat dia nyentuh uptrend lainnya ini banyak standby buyer yang mau beli sehingga harga naik ke atas. Ini untuk IHSG kita. So far untuk besok saya tetap masih pakai support di area 6.000-an di uptrend line ini, sama resist saya pakai dua resist, satu di 6115 sama 6138. Kalau dia bergerak ke atas potensi lanjut naik untuk nutup gap, kalau turun potensi masih sideways di bawah. Itu untuk IHSG kita. Nah, hari ini saya mau bahas, kemarin saya sempat ngasih bukan rekom, bukan ajakan, tapi info ke teman-teman. Ada saham yang menarik yaitu saham Mari. Kalau kemarin kita lihat kan saham ABA ya, saudaranya itu dia ARA. Nah, hari ini saham Mari menarik awal-awal. Kenapa? Karena awal-awal itu saya udah sempat info di channel untuk pantau saham Mari. Ini kemarin saya sudah bahas di YouTube yang menarik hari ini Mari dan sudah menyentuh 510. Ini udah sekitar cuan 10%-an. Ini di awal-awal saya info jam 11.30. Berarti sebelum ini dia udah sempat sentuh 510. Nah, ini udah menarik banget. Dan kita lihat bahwa Mari ini sudah break resisten tapi gagal close, dan menariknya lagi pada saat dia ke bawah dia mantul dari support. Kan kemarin saya bilang di YouTube ya, karena saya pakai support 428 dan hari ini terbukti Mari itu mantul dari 428. Dia sempat menyentuh 426 tapi dia mantul. Artinya apa? Artinya banyak buyer yang masih mau beli Mari gitu. Makanya kalau teman-teman udah tahu support resisten, nggak usah khawatir, ikutin aja trading plan-nya. Kalau kita lihat Mari secara Broksum hari ini memang banyak yang jualan ya, tapi banyak juga yang bayarnya. Kalau kita lihat bandarnya yang kemarin itu ya masih akum, LG masih akum, KK, AZ. Tapi memang sellernya cukup besar di sini. Untuk Mari, kalau teman-teman masih mau lanjutin pakai trading plan yang ini, boleh. Teman-teman bisa pakai 428 sebagai support dan 479 sebagai resist. Jika close di atas 479 potensi naik ke 516. Kalau dia close di bawah 428 dia masih sideways. Teman-teman boleh out sementara atau menggunakan 380 sebagai support. Itu untuk Mari. Nah, terus saya mau bahas lagi saham yang menarik kemarin ya. Di channel saya juga udah bahas nih. Udah bahas mengenai SAMF. Karena kemarin SAMF itu kan close-nya ARA. Saya udah ajak teman-teman kemarin jam 13.35 untuk mantau saham SAMF. Nih, SAMF pantau. Sesi 1, break sesi 1 saya udah info ke teman-teman. Hasilnya memang tadi pagi cukup melelahkan ya untuk SAMF ya, karena kita lihat dari chartnya ini dikocok-kocok. Jadi setelah naik turun sini kan
seperti banyak orang itu yang jualan dinaikin terus dibanting turun, itu seperti mengusir retail ya. Jadi membuat trader itu kadang-kadang panik. Wah, ini aduh, lebih baik take profit deh. Setelah dia take profit, tiba-tiba naik ke atas. Pas dia beli lagi, tiba-tiba turun, cut loss, akhirnya naik lagi. Itu kan mengkocok-kocok perasaan trader, teman-teman. Itu, waduh. Tapi tadi saya juga udah jualan nih pagi-pagi. Pagi-pagi saya juga udah info ke teman-teman jam 9 bahwa SMF ini udah naik 8%. Berarti untuk teman-teman yang kemarin ikutan beli itu udah cuan 8% ya. Lumayan banget. Kapan lagi dapat cuan 8%? 8%, terus udah naik lagi ke 14%. Saya info, saya udah mulai jualan bertahap. Nah, nanti ya, untuk SMF dulu saya bahas. SMF. Nah, saya udah mulai jualan SMF, tapi pas mulai sesi 2, ini saya info nih. SMF ini menarik. Kenapa? Karena awalnya dia yang bergerak di bawah 1200, tiba-tiba muncul volume dan muncul buyer yang cukup besar. Yang ini saya info ke teman-teman. Perhatikan SMF, menarik kalau bisa close area lagi, high risk ya, perhatikan MM. Kenapa? Karena saham yang kemarin area itu besoknya memang banyak orang yang jualan. Tapi nggak menutup kemungkinan itu dia lanjut area. Kalau misalkan sahamnya ARA kemarin besoknya langsung ARA lagi tanpa dikocok-kocok, itu teman-teman aman. Tapi kalau misalkan kayak SMF ini chartnya kan sudah kasih lihat, ini mengocok-kocok perasaan. Jadi galau kadang-kadang. Nah, ini kan dikocok-kocok. Nah, makanya pas sesi 2 mulai saya lihat, loh ini menarik nih SMF nih. Akhirnya saya info di channel perhatikan SMF. Kalau misalkan banyak bayarnya boleh ikutan masuk, tapi high risk. Perhatikan money management sama psikologinya. Nah, alhasil jam 14.50 saya info SMF itu ARA. Ini jadi saya kemarin main pakai akun yang satunya lagi, hari ini saya main pakai akun yang beda. Jadi pas sesi 1, sesi 2 itu saya jualan dulu, saya lepas bertahap untuk SMF karena jujur ngelihat marketnya juga rada-rada nggak jelas ya, dikocok-kocok. Saya ngeliat IHSG-nya, dia naik turun. Di sini makanya saya kasih lihat nih, naik turun. Akhirnya saya lepas bertahap, pas saya lihat banyak bayarnya, saya info dan saya masuk. Nah, ini bukannya saya info supaya saya masuk duluan, teman-teman juga masuk, enggak. Ini sedikit bukti aja bahwa saya masuk SMF itu di 1265. Ini saya masuk bertahap, ada yang saya masuk di bawah, saya masuk di atas, saya average lagi. Nah, ini saya average-nya 1265, last-nya itu close 1285. Untuk sementara saya dapat potensi cuan 1,6%. Nah, kemungkinan besar besok untuk SMF dia bakal naik lagi, gap up. Dia bakal gap up dan secara chart kita lihat SMF itu mau menyentuh targetnya di Fibo 50. Itu di area 1405. Teman-teman bisa jual bertahap di 1405. Kalau misalkan dia balik arah boleh lepas semua, karena ini kan kalau kita lihat sudah 50% ya, besok bisa 50% lebih. Nah gitu, hati-hati aja buat SMF karena ini udah arah hari yang kedua, supaya besok bisa naik, kita bisa jualan dan cuan semua. Itu untuk SMF. Berikutnya saya mau bahas, tadi saya juga share di channel saham yang menarik. Yang menarik, kenapa menarik? Karena nih, sebentar, NICL. Bagi yang suka scalping bisa pantau NICL, tapi high risk. Ini high risk banget karena sudah di ERBN berkali-kali hari ini.
jaga psikologis dan MM. Nah, jadi NECL ini kita lihat dia ARB di sini. Diangkat, ARB lagi, angkat lagi, ARB lagi, angkat, ARB, angkat, ARB. Ini kan kalau teman-teman yang gak bisa jaga psikologi kan udah takut. Ini naik tiba-tiba diguyur, belum sempat jual atau lepas barang tiba-tiba diguyur. Nah itu high risk. High risknya kalau misalkan dia masih break lagi itu bagus, tapi gimana ceritanya kalau tiba-tiba dia ARB dan nggak ada yang makan lagi? Contohnya hari ini NECL close-nya ARB. Itu kan bahaya. Tapi kalau teman-teman ngerti TA dan ngerti ilmunya, ini contoh aja. Saya tadi makan di ARB NICL 210, saya jual bertahap di 216 sama 218. Ini kan lumayan kalau begini. Saya ini NICL hari ini 3 kali scalping, 3 kali scalping kalau nggak salah. Ya 3 kali scalping. Jadi saya ngambil ARB, diangkat, saya lepas bertahap, naik ARB lagi, ambil lagi. Tapi pas udah ke 3, ke 4, ke 5 ARB, saya udah nggak mau ngambil karena ngelihat potensi ini nggak bener. Karena bandarnya itu mainnya cukup kasar ya. Karena kita lihat sebentar. Kita lihat hari ini NICL si SH itu buangnya nggak, wah ini kacau. 58M, dibuang 58M. Sedangkan bayarnya ini saya tadi lihat YP itu kesel. Jadi sempet dinaikin sama YP, diguyur lagi sama SH. YP itu udah sempet akum 9M. Tapi karena kesel, pas naik akhirnya YP yang balik guyur 5 lantai, 5 tick langsung. Jadi sempat naik ke 218, langsung diguyur sampai 210. Dan akhirnya SH juga ikutan guyur. Ini SH barangnya banyak. Dia setahu saya dia ikutan IPO, EIPO. Jadi dia megang barang banyak, akhirnya dia mau jualan barang. Nah itu ya untuk SH sih begitu. Soalnya jualnya nggak kira-kira. Makanya saya info ke teman-teman yang suka scalping aja nih, lihat. Dari sini dari jam 10, 11 sampai jam 11.30 nggak ada yang makan. Dari jam 13 sampai tutup juga nggak gerak. Nah, ini kan bahaya. Saya udah info NICL. Ini juga sama kurang lebih kayak si SIMF ya, dikocok-kocok. Terus saya juga mau info yang menarik lagi buat teman-teman pantau besok. Itu ada saham PTSN. Nah, saham PTS ini dia berhasil break dari resistnya. Dia berhasil break dari resist dan potensi untuk break resist di 350. Iya, nih. Jadi dia potensi break 350. Kalau kita lihat hari ini volumenya tinggi, kencang, sama bandarnya juga akum. Memang 3 hari ini udah cukup menarik, tapi tadi pagi saya melihatnya belum menarik. Dan tadi saya jujur belum sempat masuk PTSN karena saya masih mantau SIMF ya, potensial lebih menarik menurut saya karena ARA. Jadi besok teman-teman yang mau masuk, perhatikan supportnya. Teman-teman bisa gunakan 306, terlalu dekat, pakai ini aja di area 300 sebagai support. Kalau dia bergerak di bawah 300, teman-teman boleh cabut dulu. Tapi menurut saya besok dia bisa break ke 350. Tetap jaga-jaga sama psikologis, pakai money management yang betul. PTSN, terus ada satu saham lagi yang menarik. Oh ya, saya juga mau ngelihat secara ini Broksum. Kita lihat hari ini untuk Broksum so-so, biasa aja, nggak ada yang menarik. Tapi secara chart memang menarik. PTSN secara chart menarik. Berikutnya ada saham Kren. Ini juga menarik.
Kita lihat saham Kren, potensi naiknya masih tinggi. Besok dia saya yakin break 153. Dia akan nguji resist berikutnya 160. Kalau bisa lanjut break 160, potensi upside-nya di 180. Kita lihat dari volume hari ini tinggi, tapi memang bandarnya jualan. Kalau kita lihat secara Broksum, Kren ini iya, CPAZTP jualan 8M, sedangkan yang lain Akum 6M-an. Ya ini untuk Kren bisa dipantau untuk besok, perhatikan stop loss sama resistnya. Teman-teman bisa jadikan 145 sebagai support. Ini cukup jauh ya, 145 ke 152, 7 tik. Itu kurang lebih hampir 7%-an ya. Apa 5%-an. Nah, ini teman-teman hati-hati aja, jaga psikologi sama money management. Ini untuk saham Kren. Sama saya nggak ini ya, mau ngasih tahu aja kalau masih ada saham yang menarik untuk long term. Itu saham-sahamnya sama ESA. Saya udah bahas ESA berkali-kali. Ini hari ini sahamnya masih sideways. Dia nggak membentuk lower low, masih sideways. Di sini kalau kita lihat secara Broksum, bandar-bandarnya masih akum. Jadi teman-teman boleh tetap masuk sahamnya. Di sini memang agak ada buangan cukup besar, tapi kita lihat di sini juga ada yang nampung. Dan harganya itu nggak bergerak kemana-mana, tetap di sini aja. Saham ESA juga ini untuk long term. Saya berharap si ESA ini bisa segera close di 460, di atas 460. Di sini kalau kita lihat memang banyak seller dan masih ada buyer. Ini juga masih koreksi, masih sideways. Teman-teman kalau misalkan dia bergerak merah sedikit boleh diambil, boleh dikoleksi, tapi tetap jaga money management. Ini ESA potensinya sangat bagus. Ya, gitu aja teman-teman buat hari ini. Oke, teman-teman juga boleh ajak teman-teman yang lain untuk join di channel Telegram kita ya. Karena nanti kalau saya kira udah cukup oke untuk dibuat grup, nanti saya akan buatkan grup supaya kita bisa diskusi dua arah, kita bisa belajar sama-sama, belajar TA, belajar Broksum, belajar bandarmologi. Ya teman-teman bisa ajak yang lain supaya join di channel kita. Sama teman-teman jangan lupa support terus di YouTube kita supaya bisa berkembang dan bisa mengedukasi banyak orang. Oke, cukup sekian teman-teman, gitu aja buat hari ini. Good luck with the market tomorrow and happy cuan.